Musim dingin yang hampir membunuh warga Elbaf ini entah kenapa secara dasarnya relate terkait Ors yang mati karena musim dingin, Galela yang dibekukan, dan juga ruang Imsama yang sangat dingin menyimpan topi jerami dari Joy Boy. Apakah ibu Loki tidak berbohong? Loki lah yang menyebabkan bencana Elbaf itu karena Loki memakan buaya iblis terlarang Elbaf. Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, jika berbicara soal Elbaf dan Elbaf, semua ini seperti puzzle yang berantakan. Oda seperti menyebarkan puzzle itu dan membuat kita harus menyusunnya sedemikian rupa. Sebut saja puzzle yang pertama, Galela dibekukan di Panghazard. Puzzle kedua, Chopper pernah bilang kalau Ors yang satu ini mati karena kedinginan atau kena musim dingin. Puzzle yang ketiga, Elbaf nyaris punah karena musim dingin berkepanjangan. Puzzle keempat, Imo menyimpan topi Joy Boy di tempat dingin. Puzzle kelima, Loki ditahan di Underworld, tempat yang dingin. Dan yang terakhir, ucapan Astrid adalah clue dari Oda itu secara langsung. Nah, dari semua puzzle-puzzle ini tentu saja menimbulkan suatu pertanyaan. Dan semua itu akan kita mulai dengan pertanyaan awal. Jangan-jangan ucapan Astrid itu adalah sebuah kebenaran. Yap, dahulu kita meyakinkan atau menduga atau kayak melihat kalau ucapan Astrid ini adalah bentuk kehaluan. Namun sampai saat ini atau sejauh ini, aku jadi bertanya-tanya kepada diriku sendiri, jangan-jangan Astrid tidak ngehalu. Astrid mungkin tahu sesuatu. Soalnya Astrid kan mempelajari Feng Shui, itu artinya Astrid mungkin mempelajari satu hal yang penting dalam sejarah Elbaf ini. Apalagi jika kita melihat ucapan Astrid saat itu yang mana dia berkata, "Ini gawat, aura raja lari ke arah timur. Keberuntungan terus menjauh dari raja. Cepat tutup jendela." Dimana ya dari kalimat Astrid yang tadi itu sangat jelas itu mengenai angin. Tutup jendela, aura raja lari ke arah timur. Itu adalah angin dari barat ke timur yang sering disebut sebagai Westerlies, yang menyebabkan musim dingin di suatu wilayah. Bahkan dalam catatan sejarah di wilayah Skandinavia terjadi yang paling ekstrim yaitu bernama Little Ice Age. Terjadi sekitar tahun 1300 sampai 1850 Masehi, yang mana suhu rata-rata global turun sampai -1 derajat Celcius. Tapi efeknya sangat parah di Eropa Timur termasuk wilayah Skandinavia yaitu Norwegia, Swedia, dan Finlandia. Dimana saat itu sungai membeku, panen gagal, dan masyarakat menghadapi kelaparan dan migrasi. Dan secara dasarnya, ya ini yang terjadi saat itu di Elbaf. Kita bisa melihat warga Elbaf sangat kesusahan akibat insiden tersebut atau bencana itu. Nah, jadi bagaimana jika yang terjadi di Elbaf saat itu pada waktu itu disebabkan hal yang sama atau serupa, yaitu adanya angin barat ke timur. Tapi apa penyebab utamanya? Karena dalam dunia nyata, Little X tadi itu atau musim dingin ekstrim terjadi di Skandinavia itu karena banyak faktor alam seperti matahari yang melemah karena tertutupi abu vulkanik gunung yang meletus, dan juga unsur-unsur panas lainnya di sekitar wilayah tersebut yang menghilang. Jadi analoginya Astrid itu nggak salah dan ini tepat sekali menggambarkan jendela yang terbuka. Nah, pertanyaannya di sini adalah siapa yang membuka jendela tersebut membuat udara di rumah tidak hangat lagi, atau apa maksud dari jendela tersebut dalam istilah Feng Shui yang diartikan oleh Astrid. Nah, satu asumsi besar di sini jendela yang dimaksud itu adalah Loki. Kenapa? Karena Astrid juga mengatakan kalau Loki lah yang menyebabkan bencana dingin es tersebut. Sehingga apakah jendela yang terbuka itu menjelaskan mata Loki yang terbuka dan menyebabkan bencana itu? Lalu apakah itu karena Loki sudah makan buah iblis terlarang di Elbaf yang skenarionya sudah kita bahas di sini? Dan sekali lagi aku katakan, apakah itu karena Loki memakan buah iblis terlarang di Elbaf? Dan benar, ini analogi yang sempurna dengan makna jendela yang terbuka. Artinya ada yang telah melanggar aturan, dan salah satunya itu tadi ada yang memakan atau mendapatkan kekuatan buah iblis legendaris Elbaf, dan seharusnya itu adalah Loki. Dan ini akan menjadi satu kemungkinan yang sangat menarik. Kenapa? Karena kalau jawabannya adalah benar karena hal tersebut yang menyebabkan bencana alam
Alam saat itu es begitu adalah karena ada giant yang memakan atau memiliki kekuatan buaya iblis legendaris Elbaf. Jadi sangat masuk akal kenapa buaya iblis tersebut dicap sebagai terlarang. Karena emang buaya iblis itu jika ada seseorang yang memilikinya di satu wilayah tersebut akan terjadi bencana ekstrim. Dan terakhir kalinya seharusnya terjadi saat Ors masih ada. Sebab Chopper pernah bilang Ors yang ada di Trailback itu mati bukan karena luka, tapi mati karena kedinginan. Jadi kenapa buaya iblis yang ada di Elbaf dicap terlarang? Karena dulu buaya iblis itulah yang menyebabkan Ors punah dan hanya menyisakan sedikit penyintas. Lalu pertanyaan berikutnya adalah buaya iblis Elbaf ini apa sampai bisa membuat cuaca di area tersebut meningkat ekstrim, bahkan untuk memancing saja tidak bisa? Dan benar, jawabanku masih sama, Surtur Api Logia Ragnarok. Dimana aku baru kepikiran sekarang kalau ini bisa jadi plot yang sangat menarik, yaitu bagaimana jika alam di Elbaf melakukan reaksi menjadi dingin karena di Elbaf ada sumber panas. Sebab jika berbicara Elbaf, harusnya mitologinya pasti akan berkaitan dengan legenda Nordik. Dan berbicara soal legenda Nordik, dalam beberapa versi disebutkan kosmos dunia Nordik dibangun atas dua elemen, yaitu benturan Muspelheim dan juga Nilfheim atau dunia alam api dan benturan dengan alam dingin. Jadi ketika di Elbaf ternyata muncul sumber api baru yaitu Surtur dari Muspelheim melalui buaya iblis legendaris itu, alam di Elbaf akan bereaksi dengan memunculkan udara dingin agar tidak terjadi kehancuran total. Tetapi karena api itu masih kecil, kekuatan api itu masih ada pada tubuh seorang bayi, sama seperti dunia nyata, matahari yang lemah karena ketutupi abu vulkanik, justru terciptalah bencana es. Jadi bisa dikatakan kalau reaksi alam di Elbaf ini mungkin adalah bentuk suatu perlindungan dengan tujuan untuk menghentikan sumber panas itu yang bisa menghancurkan dunia. Dan mungkin ini alasan kenapa World Government menghentikan giant dengan cara membekukannya. Sebut saja Galela yang membeku di Panghazard. Lalu yang kedua, Imo menyimpan topi Joy Boy di ruangan dingin pula. Bahkan Imo merekrut Gorose yang secara dasarnya memiliki teknik tebasan es. Semua itu memang ditujukan untuk menghentikan bencana Elbaf yang dulu pernah terjadi, bahkan sampai membuat Ors punah. Dan puzzle terakhirnya di sini adalah Loki. Ya, Loki dipenjara di Underworld di Nilfheim yang tempatnya sangat dingin. Sehingga itu tadi bagaimana jika semua ini terhubung. Puzzle-puzzle ini tentang bencana dingin yang selalu dihubungkan dengan Elbaf dan Giant dan juga Ors berhubungan dengan buaya iblis legend dari Elbaf yang terlarang itu, yang diincar pula oleh Rox Pirate atau Rox di Zebek, dan saat ini kemungkinan telah dimakan Loki. Ingat, Loki pernah mengaku sebagai Sun God. Loki juga pernah membakar desa dengan api. Dengan artiannya, Astrid yang kayak orang halu ini tingkat dewa. Sebenarnya Astrid berbicara yang sebenarnya. Bencana Elbaf ini emang ulah Loki. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Pantas saja Rox berkata seperti itu. Yap, kita tahu Rox di Zebek sangat ingin buaya iblis yang ada di Elbaf itu, yang tujuannya atau digunakannya untuk menghancurkan Marijoa. Buaya iblis ini benar-benar penghancur. Bahkan alam atau dunia pun sampai tak ingin itu terjadi. Dan hal yang sedikit kupikirkan di sini adalah bagaimana jika Loki emang bisa memainkan dua elemen itu. Karena begini, dari apa yang kita bahas itu, musim dingin muncul karena api yang keluar sedikit atau masih sedikit karena waktu itu Loki masih bayi. Dan setelah Loki tumbuh dewasa atau cukup dewasa, bahkan terlihat dia bisa membakar desa pula, tidak ada musim dingin lagi yang kabarnya muncul setelah itu. Nah, artinya jika kekuatannya sebanding antara api yang keluar dan suhu dingin yang keluar juga itu dalam porsi yang sama, kemungkinan suhunya tetap akan normal dan api Loki tetap bisa membara. Dengan kata lainnya, di sini dia Loki kemungkinan bisa memainkan dua elemen tersebut. Jika Loki mengeluarkan apinya sedikit, musim es kemungkinan akan muncul dan itu sangat berguna. Untuk apa, Min? Ya, untuk menghentikan rombongan giant yang saat ini benar-benar menggila di bawah kendalinya Imum Sama. Karena ingat, sekali lagi, cara melawan giant, bahkan termasuk giant kuno itu Ors, adalah membuatnya membeku. Min, itu artinya Brook, ya sudah seharusnya Brook dapat panggung. Apalagi ternyata orang yang saat ini dirasuki oleh Im Sama yaitu Gunko ternyata memiliki hubungan atau keterkaitan dengan seorang Brook.
Dan ya, kita akan bahas itu di next video. Dan ya, sampaikan pendapat kalian video kita kali ini.